Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila ilaika alamin terjemala yang bersih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh a'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim faman yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lanjut. Minggu lalu kita sudah wasari'u, ya, segera menuju pengampunan dari sisi Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini sudah kita ceritakan bagaimana surga seluas langit dan bumi. Kita lanjutkan, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ini ayat 124. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu nomor satu, ciri-cirinya orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Ai bisyiddati wal rafa'i wal mansyati wal maqrafi wasihati wal maradi wa fi jamil ahwal. Jadi orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ringan maupun berat, senang maupun susah, sehat maupun sakit, itu senantiasa menginfakkan hartanya. Ini ciri di dalam surat Al-Imran ini. Orang beriman itu dicirikan adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Nah, ini surat Al-Baqarah. Orang mutakin itu nomor satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi, nah ini surat Al-Baqarah nomor 1. Itu orang yang bertakwa itu nomor 1 beriman pada yang ghaib. Terus mendirikan sholat. Terus nomor 3 baru menginfakkan harta. Kalau dalam surat Al-Imran ini dimulai orang-orang yang mutakin itu adalah cirinya orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit.
penyakit, senang maupun susah. Lah ya nek wong wis susah soro kok isih ngimpakno harta. Itu orang yang dicintai Allah begitu kan. Ngene hadis dipun terangaken ya. Napa niku obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Makanya ini Pak, sedekah niku obat segala macam penyakit. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Niku obatnya sedekah. Di sedekah ya menangkal bala. As-sedekah itu dijamin bala. Demikian juga sedekah itu memadamkan murkanya. Apalagi sedekah sir tanfa'u sakhatullah. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murkanya Allah. Ini dibahas beberapa kali. Tinggal mengamalkan. Makanya Allah berfirman alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Ini kalau dalam Al-Baqarah ayat 274. Orang mutakin dicirikan juga alladzina yunfikuna amwalahum, mereka yang menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahari, di waktu malam maupun siang. Dulu zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, banyak orang menginfakkan hartanya itu di waktu malam karena menjaga keikhlasan. Ali Zainul Abidin ini putrane Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini nama bin Abi Thalib atau putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Ali Zainul Abidin ini lah sedekah bengi mboten enten wong. Sampai meninggal dunia itu tidak ada yang tahu. Jadi tetangga-tetangga yang Ali Zainul Abidin itu setiap malam itu buka lawang itu sudah ada gandum di depan pintunya ya. Ini yang fakir miskin, janda-janda itu setiap malam itu besok buka lawang itu cucu senter gandum. Tapi ini ngarep ya. Ini panjenengane Ali Zainul Abidin. Makanya ini termasuk lanjutan Dewi. Tapi ingin jadi kasih Allah, wali ini Allah ini gelem sedekah sing gak dingerteni karo wong. Ibu Ali Zainul Abidin, Masya Allah. Akhirnya bertahun-tahun ngoten mboten wong ngerti, Pak. Ngerti ini napa nak panjenengan Sayyidina Ali Zainul Abidin si sedekah ini ngerti ini pas itu. Pas itu niku nak mriki Pak Mudin sing ngedusi mayit kaget. Sing ngedusi mayit kaget pundak ini ngapal. Pundak ini ngapal. Dan bersamaan itu begitu beliau meninggal dunia, niku suplai ke janda fakir miskin itu tadi terhenti. Lagi ngerti, Masya Allah, pirang-pirang tahun si ngirim gandum di kain Sayyidina Ali Zainul Abidin. Masya Allah. Jadi kuat. Nanti tenggine ayat niki alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili. Mereka yang menginfakkan hartanya di waktu malam. Karena kebiasaan para sahabat itu infakkan harta di waktu malam biar tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi kalau dulu malam dulu kan kalau no listrik tetap. Makanya zaman biyen itu nang masjid itu Pak. Cukup-cukup itu bengi-bengi anten mau ngowahi ngoten nggih. Ngowahi kadang duit dinar, duit dirham.
Jamaah sesama jamaah ngeten kadang didumi. Mulane teng ngene kisah dipun sebataken enten wong ngowahi sedekah tibake sing nampa anake dhewe. Mergo gak ero. Makanya Nabi menyampaikan untukmu apa yang kamu niatkan dan untukmu juga apa yang kamu niatkan. Akhirnya tibake loro karo ya diterima karo Gusti karena ingin sedekah secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui oleh orang, caranya sedekah di waktu mana. Mulane mbiyen azabnya Allah jauh dari azabnya Allah karena semangatnya bersedekah adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wan nahari dan juga sedekahnya di waktu siang. Ya, kalau sahabat dulu di waktu siang bersedekah itu adalah bukan untuk pamer untuk dia, tetapi untuk menyemangati yang lainnya. Sirron wa alaniyatan, ya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wal makna annahum la yusghiluhum amron min ta'atillahi ta'ala wal infaqi fi maradihi. Jadi mereka para sahabat senantiasa sibuk di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menginfakkan hartanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Blas gak ngarep-ngarep pencitraan model blas sahabat itu. Hanya mengharap ridhonya wal ihsanu ila khalqihi min qarabatihim wa ghairihim bi anwa'il bir. Jadi niatnya para sahabat itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua semangatnya para sahabat adalah untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, wabil khusus kerabatnya sendiri. Jadi sedekah yang dianjurkan oleh Allah itu dimulai dari kerabatnya sendiri. Kalau kerabatnya sendiri niku nilainya double, nilainya sedekah kalau nilainya silaturahmi, maka pahalanya berlipat-lipat. Kemudian nomor dua tetangga dimulai dari yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Bi anwa'il birri dengan berbagai macam kebaikan itu infak. Seperti itu. Makanya kalau kita terus membudayakan untuk infak harta kita, ingin diterangkan bagaimana kalau kekuatan sedekah itu dikelola dengan bagus, luar biasa, powernya luar biasa. Bahkan dampak ekonominya dahsyat. Yang Allahu riba wa yurbis sedekah, ini berbicara kayak itu yang tidak pernah kita kalkulasi. Itu alamnya yang itu nabi saroi bangdoroi. Lanjut wal kadhimin al ghaidha dan orang-orang yang menahan kita melihat Shalihin yang dibahas bab menahan dari yang disinggung ojo suhu ente uceng-uceng iki sembuh ojo ngamuan tuwe nggih lha yo napa pokoke aja ngamuan mungkin nak ngamuk langsung ambil air wudhu mungkin ada bagaimana mengendalikan emosi. Wong niku nak ngamukan, nak jarine dokter Agus niku marai cepet kena stroke. Mulane wong niku gak usah ngamukan, digawe anggap enteng ngoten mawon. Nah, niku mungkin nak wong ngamukan niku utuke saya mengkeret ngoten jarine ngoten. Pun rilek mawon. Napa meneh tenggene jaman ngeten iki nggih nak ngamukan niku imun tubuhnya akan melemah.
dan supaya enak rasa ngamuk. Wal afina linnas, dan memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Maafkan. Ai idza sarabahumul ghaib kalimu bimana katimuhu falam ya'maluhu. Jadi artinya menahan marah itu, marahnya itu disimpan. Disimpan dan jangan diluapkan amarahnya. Wa'fu, dan memaafkan manusia, ma'afu ma'adzalika amman asa ilaihim. Wa'afina nas adalah memaafkan orang yang berbuat salah padanya. Waqad warada fi ba'dil athari yaqulu ta'ala ya ibnu Adam uzkuruni idza ghadibta azkuruka idza ghadibtu fala uhlikaka fi man ahlaka, rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh di dalam sebagian asar para sahabat, Allah berfirman, ini hadis qudsi, wahai Ibnu Adam, ingatlah kepadaku ketika kamu marah. Jadi ini hadis qudsi, Pak. Ingatlah kepadaku Allah ketika kamu marah. Jadi nak ngamuk dikon eling karo Gusti, nak ngamuk dikon zikir. Kalau kamu ingat kepadaku ketika kamu marah, maka aku pun ingat kepadamu ketika aku marah, kata Allah begitu. Jadi ketika Allah murka, maka ganti nanti Allah ingat kepada kita. Lha enak to, Pak. Mulane wong niku nek gak tau ngamuk dijauhkan dari murkanya Allah. Ini dijamin, Pak. Kayake sing gampang kena corona niku sing kayake ngono kaya iki. Mulane jok ngamukan nggih, jok ngamukan. Ini enak mawon, santai mawon, Bu. Wayahe ngelak yo ngopi. Wayahe antuk yo turu. Nak urung rampung saiki yo dilanjutin sesuk. Masya Allah. Fala uhlikaka fiman ahlaka. Maka Allah tidak akan menimpakan bencana kepada orang yang senantiasa menahan marahnya, dan senantiasa ketika marah ingat pada Allah. Itu tidak akan ditimpa bencana ketika orang-orang lain diberi bencana oleh Allah. Ketika Allah menimpakan azab, maka dia diselamatkan oleh Allah. Itu buktinya bahwa Allah ingat kepada dia ketika Allah murka. Makanya Pak niki Pak, nanti bencana napa mawon, banjir, tanah longsor, penyakit menular, wabah macam-macam niki, nak wong sing kulino ngempet ngamuke, ketika marah dia senantiasa ingat kepada Allah, orang ini akan diselamatkan oleh Allah. Niki janjine Allah ngoten. Mulane resep nak mawon ngamukan. Ternyata ngamuk ini luar biasa pengaruhnya, Pak. Enteng mawon, enteng piye, Pak? Dandange guling ora ngelu ya apa jare. Jenengan enak Pak ngomong enteng awak dhewe niki lho sirah wis semut-semut niku. Ditahan nggih, ditahan. Ingat tadi caranya, ingat kepada Allah. Zikir apa Pak sembarang. Maca la ilaha illallah, maca Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu ternyata para kekasih Allah ya seperti itu.
Bahkan ketika murkanya Allah itu tertimpa kepada para nabi terdahulu seperti Nabi Yunus alaihissalam ditelan di dalam perut ikan, maka beliau pun berzikir kepada Allah. Wa nada min dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikirin Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masyaallah. Wa qala Abu Ya'la fi musnadi hadatsana Abu Musa Az-Zaman hadatsana Isa bin Syu'aib hadatsani Rabi bin Sulaiman Al-Jaizi an Ibnu Umar bin Anas bin Malik an-Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafallahu anhu adabahu wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu wa man itazara ila Allah qabalallahu udruhu. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar bin Anas bin Malik. Jadi Ibnu Umar bin Anas bin Malik senes Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar, tapi ini Ibnu Umar anaknya Anas, anaknya Malik, anaknya Anas bin Malik. An-Nabi dari ayahnya berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya. Wong gelem ngempet ngamukane, maka Allah juga akan menahan amarahnya. Allah akan menahan azabnya. Wa man khazana lisanahu, barang siapa yang menyimpan lidahnya, maka Allah menutupi aibnya. Niki Pak, sapa wong sing gelem memenjarakan lidahnya, katene ngomong niku lho ditahan. Wingi kan nggih ngoten. Ini wonten pokoke enak. Padahal dia ini benar, punya argumen yang benar, tapi tidak menjawab, tidak membantah, tidak melawan ketika dia dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Dia punya jawaban argumen yang benar, tapi tambah diempet. Wong niki bakal dibangunkan istana di emper suara. Jadi ini apa? Ini ditambahi boleh kalian hadis Kanjeng Nabi kata niki. Jadi kalau orang yang mampu menahan lesannya, maka orang ini akan ditutupi aibnya nanti di akhirat. Biasanya lihat dia nih Pak, si paling ngabot itu rasa. Sapa wong gelem nutupi eleke wong liya. Biasanya rasa-rasanya kan omong eleke wong liya. Waduh enak pun. Gak krasa pokoke nek omong-omong ngoten niku belas gak krasa. Saya diruwasani saya wasik ngoten. Gosip niku saya masyaallah. Apa meneh karo petan piye. Nah ngeten iki wong kok gelem blas gak ngomong rasan-rasan dikunci ilate, maka orang ini nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi aibnya di akhirat. Masyaallah, enak lho, makane lho duwe ilat niku lho dikunci. Nggih. Memang ilat itu tidak bertulang, makanya dikunci mawon ilat ini. Masyaallah. Wa man tadzara ila Allah qabila Allahu udhruhu, nak wong gelem nglakoni perkara niki, marahnya ditahan, dia mau memenjarakan lidahnya untuk tidak ngomong macam-macam. Maka kalau orang yang macam ini dia minta uzur kepada Allah, maka Allah menerima uzurnya. Jadi artinya apa? Kalau kita ada halangan ketika kita tidak berbuat kebaikan, kita halangan, Allah memaklumi kita. Syaratnya ini menahan marah,
dijaga lidahnya. Kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam amal kita, maka Allah memakluminya. Syaratnya lho, sholatnya kurang, dimaklumkan oleh Allah. Tekor atau telat, dimaklumkan oleh Allah. Iya, ini karena tadi memang agak sibuk di rumah, dimaklumi oleh Allah. Syaratnya apa? Lambe dikucing. Terus gini gua nak ngamuk aja dijeblos nih diempet. Ya apa Pak, nak mboten dijeblos nih niku lho pecah sirah niki jane. Ya jibrone mawon wonten. Masyaallah. Padahal nak ngene niki dibrantane kali Gusti Allah asline, Pak. Urane nak wis tak brone iki lho lega rasane. Biasane ngoten. Nek wis brone lho wis lega. Padahal jane nek diempet niku sebenarnya bisa padam amarah itu. Ora kudu dibrone, Pak. Tapi kita seringkali ngoten ora mboten dibrone iki lho mboten lega. Bluter. Nah, kan dibrone bluter. Padahal kalau kita ingat kepada Allah, Pak. Walaupun enggak dibrone itu tidak akan bluter. Syaratnya ingat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ingat ya. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, mengingat kepada Allah itu menjadikan hati kita menjadi tenang. Enak. Niki menahan marah. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Abdurrahman hadatsana Malik an Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisur'ati walakin syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak salah seorang dikatakan orang yang kuat ketika orang itu bisa membanting lawannya. Oh, kuat itu bukan orang yang main gulat menang, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya di saat dia marah. Wong sing kuat niku wong sing mampu menahan marahnya, bukan wong sing menang tanding boten. Waqala Imam Ahmad aidan berarti Imam Ahmad yang lain di dalam riwayat yang lain Hasan Abu Muawiyah Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum ala warithu ahabba ilaihi mimali qala qalu ya Rasulullah ma min ahadin illa ma la ahabba ilaihi mimali wa warisi wa qalu illa ma la laysa min ahadin illa ma la warisi ahabba ilaihi mimalihi malaka min malika illa ma qaddama wa malu walisaka ma akhorta illa ma qaddamta wa malu walisika ma akhorta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna suratan bikum qulna alladhi la tasra'u rajul qala la walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Qala Rasulullah ma ta'udu bikum al-rubub qulna alladhi la walada lahu qala la walakin al-rubub alladhi lam yaqdim min ba'di syai'a. Jadi di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Nabi menyampaikan, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri? Maka seluruh sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak mungkin orang itu lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri. Maka Nabi menjawab, bahkan kebanyakan di antara kamu lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri. Maka Nabi menyampaikan, harta yang kamu telah infakkan itu sesungguhnya harta kamu. Tetapi harta yang kamu simpan di rumahmu, yang kamu cintai, yang kamu timang-timang, itu sesungguhnya bukan hartamu, tetapi itu harta ahli waris.
Kemudian siapakah orang yang terkuat di antara kalian? Maka sahabat kami pun menjawab, yakni orang yang tidak terkalahkan oleh lelaki yang banyak. Orang yang kuat itu menjadi Nabi, orang yang tidak bisa dikalahkan ketika berkelahi dengan banyak lelaki-lelaki, banyak orang-orang baru dikeroyok dia tetap menang, itulah orang yang kuat. Maka Nabi mengatakan bukan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah, mampu menahan, ngempet marahi, ngempet mesuni di saat dia marah, maka itulah orang yang paling kuat. Kemudian kalau Rasulullah ta'awudzubikum rukun, siapakah yang disebut sebagai orang mandul? Maka sahabat menjawab, alazila walazalahu, orang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasul. Maka Nabi mengatakan orang yang mandul itu bukan itu kata Nabi. Orang mandul itu orang yang punya anak tetapi sampai mati dia tidak mendapatkan pahala kebaikan dari anaknya. Nyoba maju dengan dia anak 10, anak sampean gak dididik agama, gak sembahyang, gak poso, gak apa, maka itu bukan punya anak. Seperti orang tidak punya anak, seperti orang yang mandul. Kenapa? Orang tua tidak mendapatkan manfaat dari amal solehnya anaknya, bahkan nak membiarkan nanti justru anaknya nanti akan menarik orang tuanya masuk nerakanya. Itulah jenenge wong sing mandul. Makanya hati-hati ya. Nanti anak dididik agama. Bukan namun diurut ngaji. Agama itu bukan hanya ngaji, tapi ibadah setiap hari. Muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, itulah agama Islam. Sederhana, arek dikongkon tuku. Mulai dengan ajari susuke balekno. Niki Pak, niki ajari muamalah Pak. Anak diajari kono le begitu tuku mulai diajari susu etiken balekno. Pak mboten diajari ngeten Pak, kulino niku lho. Kok suwe yo pinter niku lho. Suwe ganti koma. Tua ini nilai sertifikat jadi lo sertifikatnya si sekolah no BPKB ini lebih sekolah bilangnya kan ini Pak goro-goro boten dilatih mulai cilik itu apa anak diajari jujur. Tapi ya kalau mengajari jujur suami istri loh, sepasang suami istri kadang-kadang gak jujur. Nak sepasang suami istri kulino bojo, ibu kulino bojoki suaminya, suami juga kulino bojoki istrinya. Wis kok titenono anake jagoan bojo. Jadi anak Jawa niku kacang niku ora ninggalno panjang. Mulane nek sampean dibujuki anake sampean, eling-elingen paling sampean ora pernah bujuk karo bojone sampean. Ya niku. Maka tadi itu hati-hati nggih. Jadi muasyarah juga begitu. Anak itu diajari bagaimana anak itu hormat kepada kedua orang tua. Caranya gimana menghormati orang tua? Istri belajar menghormati suami. Nah, istri itu menghormati suami, anak akan hormat kepada ibu, anak akan hormat kepada bapak.
bapaknya. Tapi nak wis istri tidak mau menghormati suami, hati-hati anak enggak akan menghormati orang tua. Hati-hati. Mulane anak kok bau wedi kok coba salahne sapa-sapa gaya mamaku dhewe. Iku ya hasil produksi bersama. Mulane pabrikan harus bertanggung jawab. Kanjeng Nabi pun dawuh kok fa inna abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuamu lah yang membentuk anak-anak kamu, entah dia menjadi karakter seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, atau seperti orang Majusi. Yang membentuk karakter kedua orang tuanya. Masyaallah diajari. Istri biasakan bergembira, senang melayani suami. Nanti anak akan bergembira melayani kedua orang tuanya. Hari ini istri ini melayani suami itu setengah kepaksa. Ini kali juga kalau ini kono, waduh kono setengah kepaksa. Mulai kesel lagi nanti kali judan istri-istri kali judan itu langsung cepat. Ya, kayu hangat ya cepat. Bahkan itu nanti kali judan nasi gak keluar dari wong lanang iki ning kono waduh kono gur ning iki gak tenan. Iya pacaran. Oh, nah, gelem seperti itu, muasyarah seperti itu, nanti anak-anak itu akan hormat kepada orang tuanya. Ini akan taat kepada orang. Demikian juga maaf hari ini, anak itu kadang-kadang dikongkon kok gak laku-laku lah. Soalnya nopo, nggih padha mawon, soalnya biasanya ibu-ibu nanti dikongkon bapak-bapak iki apik semoyo sik iki sik bales iki WA dhisik. Akhirnya anaknya nak dikongkon semoyo sik lah ngoten Bang. Mulane wong jaman biyen nggih ngoten niku kok jenenge guru kencing pertiwi. Murid kencing berlari. Jadi guru kula nek murid kencing numpak jet. Nak berlari sing kurang banter. Mulane ngoten niku Pak. Itulah diajari kepada anak-anak kita. Bukan hanya diajari alif ba saja Pak. Kadang-kadang kita sudah bangga, oh anak saya sudah ngajinya sudah khatam 3 kali, anak saya sudah hafal Quran, bangga. Tetapi lupa membentuk karakter anak. Dan karakter anak terbentuk dari muasyarah suami istri yang ada di rumah kita. Ini bentuklah keluarga kita seperti itu. Nah, ya Allah. Dan kadang-kadang yang jauh istri belum mentaati suami itu kadang-kadang gengsi. Bukan lebih gimana ini? Istri mentaati suami ini dulu seolah-olah aku nak taat kalau bojoku harga diriku jatuh. Oh ternyata mulane aja kaget mungkin anake yo ngono kuwi nek dikongkon ngoten niku yo ngoten. Rumasane iki kulimu ngono to Pak. Ngono, anake yo ngono. Kok ngomong kok. Boleh, kalau boten ngomong-ngomong iki kita semua, kita sama-sama introspeksi diri. Itulah sebetulnya mendidik anak-anak kita di rumah kita. Bentuklah karakter ini. Pembentukan karakter jauh lebih penting sebetulnya daripada membentuk otaknya, daripada belajar matematika, fisika, hebat-hebat. Itu tidak lebih penting. Yang lebih penting adalah pendidikan karakter.
termasuk karakter memaafkan orang lain. Istri kalau berbuat salah cepat minta maaf, suami juga begitu. Kalau berbuat salah cepat minta maaf. Nanti anak-anak kita juga begitu. Kalau berbuat salah dia merasa tanggung jawab dan minta maaf. Demikian kalau ada orang lain berbuat salah cepat memaafkan. Suami yang ngomong bapak-bapak, nak ibu ngamuk-ngamuk, cepat sebelum dia minta maaf kita sudah memaafkan. Ojo gondokan wong lanang kok gondokan. Tapi nek kan juga gak ono wong lanang gondokan gak ono. Waduh. Lane iku. Nak wong gondokan iku mengke anake ya gondokan. Mulane aja kaget nek anake gondokan ya titeno gerayang ono awakmu dhewe. Awakmu ya kulino gondokan. Purian. Ngoten niku. Niku aslinya anak itu merekam semua kejadian yang ada di rumah kita dan itu akan menjadi kepribadian anak-anak kita di masa yang akan datang. Demikian juga ketika ada masalah, Pak. Biasakan di rumah itu suami istri ketika ada masalah nomor satu minta tolong kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Biasakan begitu. Kalau seperti itu anak-anak kita nanti akan mewarisi orang tuanya. Begitu ada masalah, nomor satu minta tolong kepada Allah. Ini kelihatannya sederhana, tapi perlu latihan yang panjang. Duit entek di PHK misalkan, wes menyelesaikan masalah ya, saomah yo lendo. Bapak saiki ana masalah ngene iki, ayo njaluk tulung ning Gusti Allah. Ayo tahajud ditambah. Maca surat Waqiah ditambah. Ngono. Ora ngomong-ngomong wis. Ora. Iki nenggal juga gak ono ngantuk. Dewur ngoten nggih. Lanjut lagi terkait dengan menahan marah tadi, ya orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak, tetapi orang tua sama sekali tidak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Insya Allah. Diperpendek mawon nih. Ini di dalam riwayat Anau salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli qolan yang fauni wa qala alayya la'ali aihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata alaihi hatta alaihi miraran kullu dzalika yaqulu la taghdab. Dari Ahnaf bin Qais, dari pamannya dia memiliki budak yang senantiasa melayani kepadanya. Sesungguhnya Qais bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah kepadaku. Yang mana nasihat itu saya pengen nasihat yang ringkas lagi pendek supaya aku mudah menghafalkannya. Maka Nabi bersabda, la taghdab, nasihatnya jangan marah. Akhirnya Nabi mengulangi, ya Rasul, berilah kami nasihat, jangan marah. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi, jangan marah. Ini adalah kunci, Pak. Ojo ngamuk. Di dalam riwayat yang Ausoni qala la taghdab qala rajul fa faqatu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ghadba yasma'u syahbul. Jadi kenapa di dalam riwayat yang lain, kenapa kok Nabi senantiasa menasihatkan kepada kami untuk supaya tidak marah? Maka aku pun berpikir apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menemukan hikmah di balik tidak marah. Kenapa? Karena apabila marah terkumpullah di situ bibit-bibit keburukan,
berbagai macam bibit-bibit keburukan itu terjadi ketika seseorang marah. Delok wong nak ngamuk niku kan menyesal. Kemudian kalau ngamuk enek piringnya terbang rupiah ngono. Mari ngono kan yo akhirnya itu kan yo tuku piring meneh kan. Nak piring yo kasih piru obat yo kadang-kadang ngomong ngamuk. Apa enggak no jawane dicoba terus awake akhirnya jebol awake. Akhirnya yo dandani kan ngoten. Ya Allah. Lani ditahan marahnya. Bukan semata-mata ditahan, tapi sambil mengingat kepada Allah. Ini di dalam riwayat yang lain, faqala inna Rasulullah sallallahu lana idza ghadaba ahadakum wa huwa qa'imun. Niki wa huwa qa'imun falyajlis fa idza dhaba anhu ghadabu wa illa falyadhi. Ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila salah seorang di antara kamu sedang marah padahal kamu pada posisi berdiri, duduklah. Termasuk caranya Pak. Tadi nomor 1 untuk mengendalikan emosi tadi. Nomor 1 ingat kepada. Nomor 2 kalau posisi berdiri disuruh duduk. Duduk kok sing ngamuk disuruh tidur. Turun. Ini cara menahan marah. Masya Allah. Di dalam riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma taqa'un nar bil ma'i fa idza aghdaba ahadukum fa yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya marah itu adalah dari syaitan dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Maka bagaimana cara memadamkan api itu? Tidak ada cara lain kecuali dengan air. Maka apabila marah salah seorang di antara kalian, ayatawaddo, segeralah berwudu. Niki resepnya nak ngamuk eling karo Gusti Allah. Nak ngadeg ya nang lungguh, nak lungguh tidur. Kemudian resep yang ketiga, ambil air wudu. Lakukan wudu ya Allah, maca Quran Allah. Dikir sing akeh maca Quran. Mari iki ora nek kok ngomong-ngomong niki insyaallah. Isi penting ada yang ngomong. Niki Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indara muksiran awada alahu wa qahawu min faihi jahannam ala inna amal jannati husnun bi rabwatin ala inna amal nari sahlun bi sahwatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan di dalam membayar hutang, wada'alahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya diberi kemudahan oleh Allah di akhirat. Bahkan waqallahu min fawqi jahannam, maka Allah akan menangguhkan dia dari azab neraka jahannam. Karena ada uang utang sampean gak bayar-bayar, alhamdulillah berarti kita akan semakin dijauhkan dari api neraka jahanam kalau diikhlaskan. Makanya diikhlaskan akan semakin menjauhkan dari neraka jahanam. Alaina amal jannati hisnun birahwatin. Jadi sesungguhnya amal surga itu adalah susah, birahwatin dan mendaki. Jadi sesungguhnya amal-amal surga itu memang di cover dengan berbagai macam kesulitan dan mendaki posisinya. Sedangkan inna amalan nari sahbih bisahwatin,
Dan sesungguhnya amal-amal neraka itu adalah gampang karena disertai dengan syahwat. Masya Allah. Waman niki wama min jur'atin ahabu ilallah min jinatil waidi yaqimuha abdun qadamaha abdun illa mala ajabu iman. Dan tidak ada sesuatu kekuatan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang yang kuat menahan marah. Tidak ada orang yang kuat yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang yang kuat menahan marah. Dan barang siapa yang dia mampu menahan marah ketika dia sangat marah, maka orang tadi akan dipenuhi hatinya dengan iman. Lepas nak wong gelem ngempet ngomongi niku imane saya dikuatne kalih Gusti Mulane diumpet mawon niku mengki bodosi diberi iman kalih Gusti Allah. Di dalam riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qadirun ala ayyuhum mala'ahullahu aminan wa imanan. Nah iki Pak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda barang siapa yang menahan marah padahal dia diperbolehkan, kalau toh sekiranya dia marah, kalau dia marah pun dia diperbolehkan, dia tetap tidak mau marah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan iman. Coba kita dijaga keamanannya oleh Allah dan diberi keimanan di dalam hati kita. Mau nak digarai wong Pak. Niki tandanya Gusti Allah akan menambah iman yang ada di dalam hati kita. Wa man taraka luksusaw bil jami'a jamalin wa jamilin wa huwa qadirun alaihi qala basyir ahsabuhu qala tawaddu'an kasallahu lakal karomati. Di dalam riwayat yang lain di dalam riwayat yang sama Nabi bersabda barang siapa meninggalkan memakai baju yang bagus padahal dia mampu untuk membelinya karena dia tawadhu di sisi Allah, maka Allah akan memakaikan pakaian yang indah nanti di surganya. Allah akan diberi pakaian yang indah di surganya. Nah, itu barang siapa yang dia mau memakai pakaian yang sederhana, padahal pakaian apik jadi waktu tuku nggak gelem ini, nanti akan diberi pakaian yang jauh lebih indah di surganya. Man tawajjaha lillahi kasabullahu tajal maliki. Masya Allah. Demikian juga man tawajjaha lillahi kasabullahu tajal maliki. Demikian juga Pak ini kalau dia tajul mahkota. Jadi barang siapa dia meninggalkan mahkota di dunia, maka nanti Allah akan berikan mahkota di akhirat. Ini enggak benar loh. Dia diberi mahkota padahal aslinya nak diterima ya enggak apa-apa, tapi orang yang menolak jabatan. Dia jabatan ditolak, maka nanti dia akan dijadikan pejabat oleh Allah selama-lamanya di surganya Allah, jadi raja yang besar. Nah ini gak enak aku ya aslinya menonton Pak ini sih diterima jabatan aduh makanya jangan dengar ini. Nah ini ini diomongnya apa ini mawon hadis niku masuk ngeneki sing ngomong ya kudu diomong ya salah men kula ngeten ini monggo sareng niki Allah ngeten iki ilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kalau ada tawaran-tawaran kesenangan dunia kok dia tolak, maka nanti akan diberikan kesenangan yang selama-lamanya di akhirat.
Nolaknya juga karena Allah, man tawajjah lillahi. Nolak ditawani wong wedok ayu. Arab rapi ditawani wedok ayu ditolak. Nanti diberi bidadari lebih cantik di akhirat. Tapi ini Pak, wong wedok ayu tapi yang tidak solihah. Nah solihah, ayu solihah, pinter bisa diterima mau. Kalau berikan topik kita, insyaallah nanti kita lanjutkan. Jadi baru al-tali minal ghaidh, nanti akan dilanjutkan minggu depan wa'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin ila akhiril ayat. Tapi mudah-mudahan dari Allah ada saran dari saya. Ada tinggal gitu. Mengenai yang berpakaian sederhana. Karena itu apabila cuma karena di dalam Al-Quran ada yang banyaknya hubungan sama masjid. Makanya yang bagus pada masuk masjid. Bukan yang berparohan sederhana ini. Penting namanya sederhana ya sapa wong dipakai ya apapun. Ini pun disampaikan orang itu tingkat-tingkat. Tingkatnya takwa ini paling super ya buat Sayyidina Umar. Selama ini nambah. Ini ku sing dikatakan high class. Neng gini akhirat niku ngoten. Ini nambah. Dan memang nggak ada untuk itu, semua hartanya untuk umat. Orang kok tembel-tembel mergo mode, gelek device, suwe-suwe ditembeli bukan karena mode, ya karena memang nggak ada yang dipakai. Itu kalau level yang tinggi, setidaknya minimum kita yang memakai pakaian sama dengan orang-orang lain. Makanya awal ini kudu peka. Ojo terlalu mencolok pakaian itu dibandingkan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Itu sudah cukup sebagai walaupun kita mampu kalau beli duitnya mungkin disodakon mawon digitu pakaian yang suara mana dia ngomong mana itu ngomong batu di tonggo-tonggo ini gak usah mewah-mewah saat ini ya mangan mewah dulu enteng kadang-kadang tapi nak sedekah yang warung di restoran ya mungkin kadang-kadang sekali melebur naik 1 juta, 2 juta wentik nak dibayari kalau pun aku loh soalnya dibayari restoran dibayari ya wis dibayari ya nak ngetokne duit dhewe daripada ngono lho itu kok nek tempe penyet apa 1 juta tinggi apa pengajian pagi itu soto lagi lebih apik daripada dipangan di kan ngoten masyaallah kadang-kadang waktu itu jadi makanlah sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita harta yang lain gunakan sedekah. Enggak usah termakan dengan model. Saat ini waduh, sing lagi tren pakaian model apa? Tuku. Sepatu model apa? Tren tuku. Akhirnya barangnya ning omah sak jam. Orang ngono yang ngono trene saiki mangan apa? Tuku. Padahal mak saya enak sing dipangan. Sesuk metune ambune saya gak. Orang meneh mak mangan enak deloken lho. Akhire kan juar kabeh kolesterol langsung. Yesus. Jalur mangan ning gini layak. Memangnya ngono masyaallah. Tuku menu kepiting sak porsi 2 juta setengah. Astagfirullah. Jadi apa lho meneh lho deloken sing ambune sing metu tambah gak enak. Ora meneh sampean mulih sikile jarem kabeh soalnya apa kolesterol naik kan ngoten. Makanya wis gak usah neko-neko lah. Makan juga yang sederhana, pakaian sederhana.
pun boten mawon niku kunci sukses kita. Ngoten nggih, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdihi.